Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, tentang sirah nabawiyah, yang mana kita melanjutkan kemarin orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk memilih satu tuduhan yang mereka tidak berbeda pendapat tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka berbeda pendapat akhirnya dan tidak mengetahui tuduhan apa yang paling tepat disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka hendak menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir, yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan sihir, dan masyarakat Arab semuanya sudah tahu hakikat sihir itu bagaimana. Ketika dikatakan penyair, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu juga bukan syair. Sehingga ketika nanti dituduh Nabi Muhammad hanya sebagai penyair, masyarakat Arab itu mengetahui dengan pasti bahwasanya yang dituduhkan itu adalah tidak benar. Sehingga sejatinya petinggi kafir Quraisy belum mendapatkan kata sepakat untuk tuduhan apa yang tepat disematkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai alasan nanti ketika qabilah-qabilah yang berada di luar Mekah itu datang untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, yang mereka pilih pada akhirnya yang paling mendekati dan paling mungkin bagi mereka untuk bisa membuat alasan nanti kepada qabilah-qabilah yang datang, mereka akhirnya menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah tukang sihir. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wa inna aqrabal qawli fihi la an taqulu sahirun. Jadi yang paling mendekati dari tuduhan-tuduhan yang dimusyawarahkan untuk disematkan kepada Nabi Muhammad, itu yang paling dekat adalah sahir. Dia adalah penyihir ini. Ja'a biqaulin huwa sihrun yufarriqu bainal mar'i wa abihi. Mereka menuduhkan Nabi Muhammad itu nanti datang dengan sihir yang memisahkan antara seseorang dengan ayahnya, wa bainal mar'i wa akhihi, dari seorang dengan saudaranya, wa bainal mar'i wa zaujatihi, dan dari seseorang kepada istrinya atau pasangannya, wa bainal mar'i wa ashiratihi, dan memisahkan antara seseorang dengan keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalik, yang menjadikan mereka itu bercerai-berai. Ini yang dituduhkan, yang direncanakan untuk dituduhkan kepada Nabi Muhammad manakala nanti qabilah-qabilah itu datang di musim haji. Nah, di samping itu, ketika qabilah ini datang dan kemudian disematkan tuduhan tukang sihir ini kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu orang-orang kafir Quraisy mereka juga menggunakan cara-cara lain untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini diuraikan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, asalib syatta li mujabahati ad-da'wah. Cara-cara atau metode-metode yang beragam untuk menjauhkan orang-orang dari dakwah Nabi SAW. Walamma faragat Quraisyun minal haji,
Nah, setelah selesai ibadah haji, pelaksanaan musim haji itu sudah selesai, fakkarat fi asaliba taqdi ala da'wati fi mahdiha. Quraisy kemudian berpikir kembali untuk menggunakan cara atau metode yang bagaimana untuk bisa menghentikan dakwah fi mahdiha, dalam buayannya. Artinya mumpung ini dakwah ini masih kecil, jadi dianggap masih bayi di dalam buayan gitu kan. Jangan sampai nanti dia besar dan punya kekuatan untuk melawan, gimana untuk menghentikannya supaya dia tidak semakin besar. Fakhtarat mayali, maka dipilihlah beberapa cara sebagaimana berikut ini yang diuraikan oleh Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertama adalah as-sukhriyah wat tahqir wal istihza wat takdzib wat tadhik. Jadi yang dipilih adalah as-sukhriyatu wat tahqir, menghinakan, mengejek, mencela dakwah Nabi SAW sehingga menimbulkan kemarahan. Jadi memancing emosi, memancing marah, sukhriyah itu namanya. Mengejek dengan tujuan untuk memancing amarah sehingga tidak fokus untuk dakwah. Kemudian al-istihza, menghina dan merendahkan, at-takdzib, mendustakan, wat tadhik, dan mentertawakan. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu ditertawakan. Qasadu biha takhdhila al-muslimin, yang tujuannya dari semua ini adalah untuk merendahkan kaum muslimin, wa tauhini quwwahum al-ma'nawiyah, dan untuk menjatuhkan semangat, motivasi di dalam dirinya, di dalam diri kaum muslimin untuk meyakini apa yang didakwahi oleh Nabi dan untuk mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faramau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bituhamin hazilah. Mereka kemudian melontarkan tuduhan-tuduhan, at-tuham jamak dari tuhmah. At-tuham hazilah, tuduhan-tuduhan yang menistakan, wa syata'ima safihah, dan kemudian celaan-celaan yang safihah, yang membuat orang tersebut ini terlihat bodoh. Fakanu yunadunahu bil majnun. Mereka kemudian memanggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan majnun, gila. Nah, ini tadi yang namanya sukhriyah wa tahqir, tadi istihza. Dikatakan Nabi itu adalah orang gila. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr adalah surah Makkiyah yang memang turun pada periode masa dakwah Nabi di Mekah. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Qalu itu siapa? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru, wahai orang yang telah diturunkan kepadanya az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Innaka lamajnun, sungguh engkau itu adalah seorang yang gila, majnun. Ini tuduhan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian wa yasimunahu bisihri wal kadzib. Jadi menuduhkan sihir kepada Nabi Muhammad dan dituduhkan kedustaan kepada Nabi Muhammad. Ini sebagaimana yang dilakukan sebelumnya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad terhadap kabilah-kabilah yang datang di musim haji sebelumnya. Ini Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah Shad, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu takjub, heran ketika datang di tengah-tengah mereka seorang yang memberi peringatan minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Allah pilih dari kalangan Quraisy sendiri. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kafir kemudian mengatakan hadza sahirun kadzdzab, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sahir, seorang penyihir, kadzdzab lagi pendusta. Ini yang dituduhkan untuk kesekian kalinya. Jadi selain menuduhkan majnun, mereka juga menuduhkan Nabi Muhammad itu penyihir dan tukang dusta. Wa kanu yushi'unahu wa yastaqbilunahu binadharatin multahimah naqimah.
Mereka kemudian yusyi'unahu, menyebarkan berita, wa yastaqbilunahu binadharatin multahimah, dan kemudian menyambutnya dengan tuduhan yang begitu cepat, multahimah naqimah. Jadi menyampaikan tuduhan tersebut, dan tuduhan itu ditelan bulat-bulat terhadap apa yang disematkan kepada Nabi Muhammad ini. Wa awatifa munfa'ilah haijah, dan kemudian dengan perasaan-perasaan yang menjadikan diri ini goncang perasaannya, haijah. Wa in yakadul ladzina kafaru layuzliqunaka bi absarihim, ini yang Allah kalamkan di dalam surah Al-Qalam. Mereka itu hampir saja, wa in yakadu, hampir saja mereka itu, yaitu siapa? Orang-orang kafir. Alladzina kafaru layuzliqunaka, hampir saja mereka menggelincirkan Anda, menjatuhkan Anda, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka itu mendengar dzikr, mendengar Al-Qur'an, mendengar seruan dakwah dari engkau. Wa yaquluna innahu lamajnun, mereka mengatakan bahwasanya orang ini yang menyampaikan dakwah ini adalah orang gila. Sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menafsirkan kalam Allah surah Al-Qalam ayat 51 ini adalah dalil tentang adanya ain. Ain itu pandangan yang mencelakakan. Makanya tadi dikatakan la yuzliqunak, hampir saja mereka itu menggelincirkan Anda, menjatuhkan Anda, bi absarihim, dengan pandangan mereka. Yang ditafsirkan oleh sebagian ulama ini adalah apa? Ain, pandangan ain yang mencelakakan, waliyadzubillah. Wa kana idza jalasa wa haulahu almustad'afuna min ashabihi istahza'u bihim. Ketika Rasulullah itu duduk dan di sekitarnya itu ada pengikut-pengikutnya dari kalangan orang-orang yang lemah, mereka menistakan mereka. Wa qalu haula'i julasa'uhu, oh ini teman-teman duduknya gitu kan. Jadi yang diajak untuk duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad ini ternyata adalah orang-orang yang rendah ini. Manallahu alaihim min bainina, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka di antara kami. Artinya ini orang miskin yang kemudian itu disantuni, yang lebih layak disantuni di antara kami. Sementara kami ini lebih tinggi dan tidak perlu untuk disantuni. Jadi dengan ejekan yang demikian, perkataan yang seperti ini, mereka hendak menistakan, merendahkan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad. Dan pada saat itu memang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad memang dari kalangan orang-orang strata sosial yang di bawah, kalangan budak, kemudian yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini yang menjadi pengikut Nabi pada saat itu. Nah, demikian pula yang dikabarkan oleh Abu Sufyan ketika nanti pada saat setelah perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan ini bertemu dengan siapa? Heraklius. Heraklius itu menanyakan yang menjadi pengikutnya itu adalah asyrafun nas am du'afa'uhum, apakah orang-orang mulia di kalangan kalian yang menjadi pengikutnya, am du'afa'uhum, atau yang orang-orang lemah yang menjadi pengikut orang ini. Dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Maka kata Heraklius, wa kadzalikal anbiya, maka memang para nabi-nabi sebelum itu pengikutnya itu dari kalangan orang-orang lemah. Wa kanu qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala kemudian berkalam di surah Al-An'am ayat 53, alaysallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa di antara mereka itu yang paling bersyukur, orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi ketika tadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan perkataan satir untuk mengejek pengikutnya Nabi Muhammad, ini orang yang disantunin ini, jadi orang lemah nih, sehingga menuduhkan hal tersebut itu kepada pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi Allah jawab di ayat yang sama ini, bukankah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur. Wa kanu kama qassallahu alaina, mereka itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam surah Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun
orang-orang mujrim, orang-orang jahat, yaitu kalangan kafir Quraisy ini terhadap orang-orang beriman, mereka itu mentertawakan. Ini tadi uslub tadhik tadi, mentertawakan, menghinakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewatinya, mereka mengejeknya, menyindir dengan ejekan-ejekan, yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ketika mereka kembali kepada keluarganya, mereka kembali dalam keadaan mu'jibin, dalam keadaan berbangga diri, fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan ketika melihat mereka, yaitu melihat orang-orang beriman, mereka menuduhkan sungguh orang-orang pengikut Muhammad ini adalah yang sedang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafidhin, padahal mereka itu tidaklah diutus kepada mereka untuk menjaganya 24 jam. Hafidhin, dari mana mereka kemudian mendapatkan tuduhan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang tersesat sebagaimana mereka tuduhkan, padahal mereka tidak mengawasinya selama 24 jam gitu. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana tindakan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dan ini adalah uslub yang pertama. Jadi gangguan itu secara verbal diberikan kepada pengikutnya Nabi Muhammad SAW, tujuannya menjatuhkan semangat, memberikan tekanan secara psikis di dalam jiwa dan semangatnya pengikut Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat pada saat itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tashwih ta'alimihi wa itharati asyubuhat, memberikan gangguan pada saat pengajaran dan menanamkan asyubuhat, keraguan-keraguan. Wabathu ad-di'ayat al-kadhibah, dan menyebarkan seruan-seruan yang dusta. Wa nashri al-iradat al-wahiyah, dan menyebarkan kemudian iradat, berita-berita yang tidak benar, al-wahiyah haula hadhihi ta'alim, yang berkenaan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi yang diserang personnya, sekarang yang diserang ajarannya. Yang tadi yang diserang person pribadinya, dikatakan Nabi Muhammad majnun, kemudian ditertawakan pribadinya. Nah, sekarang ini yang diserang adalah ajaran. Nah, ajarannya bagaimana mereka menyerang, ini yang Al-Quran seringkali menceritakan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu menyebut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu gitu. Fakanu yaqulun, jadi orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan terhadap ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad anil Quran. Jadi mereka menuduhkan Al-Quran, yaitu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa ayat-ayat Al-Quran itu, mereka mengatakan asatirul awwalin iktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Asatirul awwalin iktatabaha, yang ditulisnya, yang disampaikan pada waktu pagi dan pada waktu siang itu diberikan tumla alaihi, didiktekan, dibacakan kepada Nabi Muhammad dan kemudian disampaikan kepada masyarakat Mekah pada saat itu. In hadza illa ifkan iftarah wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan yang demikian ini pasti jelasnya adalah tuduhan yang nyata dari orang-orang kafir Quraisy tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara tashwih ta'alimi, jadi menyerang secara verbal tuduhan terhadap ajarannya, mereka juga mengatakan innama yu'allimuhu bashar, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah yang diajarkan oleh manusia biasa. Jadi mereka tidak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dituduhkan bahwasanya hanya diajarkan oleh manusia biasa. Dan ini tuduhan-tuduhan yang semisal ini kan hari ini juga kita lihat dari kalangan mereka yang tidak senang dengan ajaran Islam,
yang menuduhkan Nabi Muhammad itu belajar dengan seorang Nasrani, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi mengambil semuanya ini dari ajaran Nasrani, dan kemudian menuduhkan Ibunda Khadijah itu adalah seorang Nasrani. Mengingat di awal turunnya wahyu kemarin, riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan jelas mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal tanassara fil jahiliyah, adalah seorang tokoh yang dia menganut agama Nasrani di masa jahiliyah, yang kebiasaannya beliau menyalin kitab-kitab dalam bahasa Ibrani. Jadi menyalin kitab-kitab dalam bahasa Ibrani dan kemudian disalin ke dalam bahasa Arab. Ini yang dilakukan oleh Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdil Uzza. Dan ini yang kemudian dituduhkan bahwasanya ketika Nabi datang kepada Waraqah bin Naufal itu mengambil ilmu dari Waraqah bin Naufal, dan kemudian dikatakan ini diajarin sama manusia biasa saja, waliyadzubillah. Nah, yang benar tidaklah demikian. Pertemuan Nabi SAW dengan Waraqah bin Naufal itu hanya pada saat itu saja. Nah, sebagian dari kalangan ahli sejarah memang membawakan riwayat-riwayat lain tentang Waraqah ibn Naufal ini mengimani Nabi Muhammad SAW dan menyempati Nabi Muhammad pada saat sudah menyampaikan dakwahnya, sehingga pada saat Bilal bin Rabah itu disiksa di Mekah, Waraqah bin Naufal itu menasihati kepada Bilal bin Rabah untuk tetap pada keimanannya. Aku juga mengimani orang yang engkau imani, gitu. Namun riwayat yang demikian ini munqati'ah, terputus sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Shahabah mengomentari sanad periwayatan tersebut. Artinya hampir tidak didapati riwayat yang tidak bermasalah yang menyebutkan pertemuan Nabi dengan Waraqah bin Naufal setelah pertemuan Nabi yang pertama ketika Nabi turun dari Gua Hira itu. Nah, jadi yang demikian ini tidak benar apabila dituduhkan Nabi Muhammad ini mengambil ajaran agama Nasrani, karena jauh beda, gitu. Justru kemudian ayat-ayat di dalam Al-Quran ini ada banyak yang membantah asumsi-asumsi orang-orang Nasrani pada saat itu. Seperti misalnya ketika orang-orang Nasrani mengatakan, para ahli kitab itu mengatakan qatalal Masih ibn Maryam, kami telah membunuh Al-Masih ibn Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuh. Allah Subhanahu wa taala mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, walakin syubbiha, tapi diserupakan kepada mereka. Nah, kemudian bantahan yang lain juga paling banyak itu di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah Anda yang mengajarkan kepada orang-orang itu untuk menjadikan diriku ini sesembahan, yang mengajak orang-orang untuk menjadikan diri Anda dan ibu Anda itu sesembahan selain aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Isa menjawab tidak, gitu. Nah, ini juga menjadi bahan syubhat bagi kalangan yang tidak menyenangi Islam, kemudian mengatakan bahwasanya umat Kristiani, umat Nasrani saat ini tidak menyembah ibunya Nabi Isa. Ini Quran salah nih. Ini dikatakan begitu, gitu kan. Kok Quran membantah penyembahan terhadap ibunya Nabi Isa, gitu loh anunya. Padahal sekarang umat Kristiani dari Protestan maupun Katolik itu tidak menyembah Bunda Maria. Nah, maka yang demikian ini jawabannya adalah ada sekte dari kalangan umat Kristiani, salah satu sekte namanya Koliridianisme. Nanti antum cek itu di Google, Koliridianism, gitu. Ini salah satu sekte di dalam agama Nasrani yang dahulu menjadikan
Ibunda Maryam itu sebagai satu dari 3 trinitas ini tadi gitu loh. Nah, trinitas yang ada sekarang ini kan Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan Anak gitu kan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, trinitas yang dahulu itu menyebar di wilayah Jazirah Arab itu adalah sekte Koliridianism itu, yang menjadikan satu dari Tritunggal ini, dari Trinitas ini adalah Ibunda Maryam itu untuk disembah. Nah, kemudian Allah dalam surah Al-Maidah ini turun untuk membantah itu. Maka sangat mustahil sekali Nabi Muhammad ini mengambil agama dari seorang yang beragama Nasrani untuk diajarkan kepada umatnya ini. Jadi tidak benar yang demikian ini. Jadi itu hanya tuduhan dan asumsi yang tidak ada dasar data dan fakta, baik itu fakta sejarah maupun kemudian argumentasi yang kuat. Dan selain menuduhkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diajari oleh seorang manusia saja, mereka juga memberikan tuduhan yang lain gitu kan. Wa kanu yaquluna an rasul, mereka mengatakan kepada Rasulullah itu, mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Lah kenapa kok Rasul ini juga sama melakukan yang seperti kita lakukan, makan makanan yang sama dengan kita dan juga berjalan berkeliling berjalan berkeliling di pasar-pasar. Artinya kok kenapa utusan Allah itu bukan malaikat sekalian gitu loh, kok manusia biasa juga sama seperti kita. Wa fil Qur'ani namadzij katsirah, di dalam Al-Qur'an yang demikian ini banyak tuduhan-tuduhan yang diarahkan itu kepada ajaran Nabi Muhammad dan diarahkan kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, al-hailulah, menghalangi. Jadi yang pertama tadi mengganggu dengan secara verbal, kemudian yang kedua itu menistakan ajarannya, yang disasar adalah ajarannya, dikatakan bahwasanya ajarannya itu hanya dongeng. Yang ketiga ini berupaya menghalangi. Jadi orang yang mau mendengar di-cut di tengah supaya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini gimana caranya? Al-hailulah bainan nas wa baina sama'ihim al-Qur'an. Jadi menghalangi orang-orang agar tidak mendengar dakwah Nabi dan tidak mendengar Al-Qur'an. Mu'aridatan Al-Qur'an bi asatiril awwalin, membawakan tandingan bagi Al-Qur'an dengan kisah-kisah dongeng yang telah lampau gitu. Jadi setelah mereka tadi menuduhkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dongeng orang-orang terdahulu, ini loh kita juga punya dongeng orang-orang terdahulu, lebih hebat daripada apa yang didongengkan oleh Muhammad ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa tashghilin nasi biha anhu, dan menjadikan orang itu sibuk terhadap apa? Terhadap kisah-kisah dongeng yang mereka ceritakan, sehingga mereka nanti lalai dan melupakan Al-Qur'an. Faqad dzakaru, maka ada seorang tokoh yang disebutkan pada kesempatan ini yang melakukan uslub yang demikian, yang namanya adalah An-Nadhr ibn Al-Harith. Dhahaba ila Al-Hirah. Nadhr bin Harith ini pergi ke kota Hirah namanya. Kota Hirah ini kota kuno yang berada di Irak, yang mana Irak pada saat itu adalah wilayah Imperium Sasanid, kerajaan Arab yang di bawah Imperium Persia. Di kota Hirah tersebut yang dilakukan oleh Nadhr ibn al-Harith apa? Nadhr ibn al-Harith mempelajari dan mengambil cerita-cerita kepahlawanan dari raja-raja Persia. Ta'allama biha ahaditha muluki al-Furs. Di sana mempelajari sejarah bagaimana sepak terjang dari raja-raja Persia. Wa ahaditha Rustum wa Asfandiar. Kemudian kisah-kisah Rustum dan Asfandiar, ini kesatria orang-orang Persia, itu dipelajari kisahnya.
Fakana idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan litadhkiri billahi wat tahdhiri min niqmatihi khalafahu an-nadhr. Jadi setiap kali Nabi itu bermajelis menyampaikan ajaran Islam dan membacakan Al-Quran kepada masyarakat Mekah, setelah Nabi berlalu, datanglah Nadhr ini menceritakan apa? Menceritakan kisah-kisah kepahlawanan Persia ini tadi yang didapatinya dari kota Hirah di Irak. Nah, disampaikan kepada mereka, Nadhr bin Haris tadi mengatakan, wallahi ma Muhammadun bi ahsana hadithan minni. Muhammad itu ceritanya tidak lebih baik daripada cerita yang akan aku sampaikan sekarang ini. Tsumma yuhaddithuhum an muluki Faris wa Rustum wa Asfandiyar. Kemudian disampaikanlah kisah-kisah raja-raja Persia, kesatria Rustum dan kemudian kesatria Asfandiyar ini diceritakan kepada mereka. Tsumma yaqul, maka setelah itu Nadhr bin Harith mengatakan, bimada Muhammadun ahsana hadisan minni. Dengan apa Muhammad itu bisa menandingi ceritaku ini yang lebih baik daripada cerita yang aku berikan ini. Ini riwayat pertama yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Nadhr ibn Harith. Wa fi riwayatin an Ibni Abbas, ada riwayat lain yang dilakukan Nadhr bin Harith berbeda dari versi riwayat yang pertama ini. Kana qad ishtara qainatan. Nadhr bin Harith ini membeli seorang budak qainah. Qainah itu budak yang punya kemampuan menyenandungkan lagu yang indah dan bersuara merdu. Itu qainah. Jadi harganya berbeda dari hanya sekedar budak biasa. Jadi budaknya ini punya keistimewaan untuk menyanyi. Ini yang mungkin diistilahkan dengan budak biduan. Dulu biduan itu budak, sekarang biduan itu memperbudak orang-orang yang mendengarnya. Sehingga apa? Menjadi idol, diidolakan. Kalau dilihat dalam bahasa Inggris itu idol itu artinya itu worship. Worship itu ibadah. Waliyadzubillah. Jadi saking mengidolakan itu sampai tunduk mengibadahi siapa? Idol yang dia punya kemampuan nyanyi. Padahal dulu statusnya adalah budak. Dibeli sama siapa? Nadhr ibn al-Harith. Dibeli oleh Nadhr bin Harith ini, budak biduan ini yang bersuara merdu bisa bernyanyi ini. Fakana la yusma'u bi ahadin yuridul Islam illam talaqa bihi ila qainatihi. Tidaklah Nadhr ini mendapati kesempatan mengetahui orang-orang hendak datang ke majelis ilmu, mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mendengar seruan dakwah Islam, kecuali Nadhr bin Harith ini dia ambil bawa budak penyanyinya ini tadi untuk juga hadir di majelis tersebut. Untuk apa? Dikatakan oleh Nadhr bin Harith, at'imihi wasqihi waghnihi. Kasih makan, hidangkan makan sama orang-orang ini. Kemudian kasih dia minum, tuangkan minuman yang lezat. Yang nampak di sini minuman yang pada saat itu ya minuman khamr gitu. Waghnihi, dan kemudian lantunkan nyanyian-nyanyian agar mereka itu lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mendengar seruan dakwah dan lalai dari mendengar bacaan Al-Quran yang hendak disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nadhr bin Harith mengatakan, hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad. Ini lebih baik daripada seruan dakwah yang disampaikan Muhammad ini. Wa fihi nazal, inilah yang menjadi sebab turunnya surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara orang-orang ada yang membeli lahwal hadits liyudilla, untuk menyesatkan, an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dimaksud? Nadhr bin Harith di sini. Kenapa kok Al-Qur'an mengungkapkan yashtari, membeli? Karena di sini Nadhr ibn Harith itu keluar duit untuk menghalangi orang dari jalan
jalan Islam ini. Keluar duit yang pertama pergi jauh ke Hira mempelajari kisah-kisah kepahlawanan kesatria Persia, dan buku-bukunya dibeli gitu kan. Ketika datang itu dibacakan kisah-kisah itu. Artinya kan keluar duit. Nah, ini yang Allah ungkapkan lahwal hadits. Lahwun itu kesia-siaan, al hadits perkataan. Kesia-siaan dari perkataan itu sengaja dibeli. Tidak ada nilainya, melainkan isinya hanya sia-sia saja. Kisah-kisah kepahlawanan tadi, dan juga lantunan kata-kata, nyanyian, senandung yang diucapkan oleh yang dilantunkan oleh budak biduan yang dibeli oleh Nadhr bin Haris tadi. Nyaman didengar, merdu di telinga, tapi tidak ada nilai di dalam lantunan-lantunan tersebut. Itu dibeli, dikeluarkan duit gitu kan. Tujuannya untuk apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, memalingkan orang dari jalan Allah. Oleh sebab itu, sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan lahwal hadits di sini, beliau mentafsirkan lahwul hadits ini adalah nyanyian. Karena apa? Pada awalnya Nadhr bin Harith ini membeli budak untuk menyanyi dengan tujuan menyesatkan orang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang menjadi sabab nuzul dari surah Luqman ayat yang ke-6 ini tadi. Kiranya sudah sampai waktu Isya. Mungkin 3 uslub ini atau 3 cara ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini mengenai apa yang dilakukan oleh petinggi Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketiga uslub ini belum ada konfrontasi fisik. Jadi bentuk tindakan mencegah dakwah ini baru secara verbal saja. Pribadinya diserang, ajarannya diserang, dan kemudian menghalangi orang dari mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Tindakan fisik berupa penyiksaan itu belum. Nah, ketika cara 3 ini dilakukan ternyata tidak membuahkan hasil sesuai yang diinginkan, baru nanti mereka melakukan tindakan-tindakan fisik, baik terhadap Nabi Muhammad maupun juga terhadap pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ini nanti yang akan kita baca pada pertemuan selanjutnya, dan akan kita lihat bagaimana bentuk penyiksaan dan perlakuan fisik yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Quraisy ini terhadap Nabi Muhammad dan juga pengikutnya Nabi Muhammad. Nanti cara ini juga tidak membuahkan hasil. Yang paling maksimal mereka lakukan pemutusan hubungan sosial ini yang dinamakan pemboikotan. Sampai nanti kemudian Abu Thalib meninggal. Pada saat setelah Abu Thalib meninggal, baru mereka ini melakukan tekanan yang lebih keras lagi kepada Nabi Muhammad dan berani untuk menyiksa secara fisik terhadap Nabi Muhammad lebih daripada apa yang dilakukan sebelumnya ketika Abu Thalib itu masih hidup. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.